Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman juga jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam kesempatan kali ini, aku akan bahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pokok bahasan hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pokok pikiran pertama, kita bakal bahas hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea, yang mana setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna khusus apabila ditinjau dari isinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pikiran pertama ini bisa disebut juga sebagai pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini juga bisa disebut sebagai pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan kausa finalis atau sebab tujuan yang ingin dicapai dalam pembukaan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini juga biasa disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini juga biasa disebut dengan pokok pikiran ketuhanan, yang mana pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan perintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Selanjutnya, kita akan bahas arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebenarnya, apa sih arti penting pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Apabila kita perhatikan,
Keempat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihatkan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita, yaitu Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti diketahui, di samping sebagai undang-undang dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Inilah yang disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam undang-undang dasar. Di pokok bahasan yang terakhir, kita akan bahas sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebenarnya, bagaimana sih sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di samping memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, berisikan pula falsafah dan pandangan hidup negara. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak hanya dilakukan dengan tidak mengubahnya, namun tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan, seperti memiliki pola pikir dan pola bertindak berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam isi aliena dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti bertekad mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagainya. Itulah pemaparan mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengamalkan pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.